3. Sementara di partai sebelumnya berhasil mengalahkan Korea dengan skor telak 5-0. Ada perubahan kata Bang Iqbal. Tapi Iqbal dan tentunya Nizar sebagai starting five. Sedangkan pemain-pemain lain mencetak gol kedua dan membuat Irak saat itu menang 3-2. Ya, betul sekali. Dan kita lihat di Salim Kadim sebagai dua pencetak gol di laga melawan Korea juga langsung tampil sebagai starting five. dan kick off pertandingan babak pertama sudah dimulai. Pertandingan antara Indonesia versus Irak di grup A, pertandingan terakhir pada penyisian dalam AFC Asian Futsal Cup 2026 dari Indonesia Arena Senayan Jakarta. Rebutan bola terjadi. Indonesia menguasai bola kali ini, sebuah pergerakan yang coba dilakukan oleh Israr. Sayang sekali cukup rapat pertahanan Irak sejauh ini. Ya, kita melihat bagaimana Mustafa Ihsan melakukan covering ball yang sangat baik. Saat ini adalah sosok Hector Suto yang pemainnya. Ya, dengan gemuruh Indonesia Arena, suara Hector Suto masih terdengar di audio kita. Artinya sangat kencang suaranya, Fadil. Betul sekali. Dan akhirnya sold out dari H-3 pertandingan. Betul. Dan menghadapi Irak ini, sementara kali ini Indonesia kembali menguasai bola dari flank kiri. Cari kawan, bola diberikan kepada Rizky Zafiar. Akan kembali kepada Iqbal. Motor permainan dan juga serangan Indonesia. Rizky Zafiar mencari kawan, masih cukup kesulitan, masih cukup rapat. Defense yang dibangun oleh para pemain Irak, kita lihat. Ada pergerakan dari Israr. Israr dengan Ibrahim Ahmed Sekaligus melihat celah. Ya, memang bermain dengan menyerang dengan 4 pemain tidak ada masalah menurut Hector Suto. Tapi ketika bermain dengan menggunakan kiper juga ini yang menjadi masalah. Kali ini sebuah bola didapatkan oleh Indonesia. Berbahaya. Masih aman sementara ini. Ya, dan kita lihat ada dua antara Izar kali ini cukup sigap ya untuk memotong bola. Hati-hati Iqbal. Satu kesalahan dilakukan. Irak kali ini coba mengembangkan pemain satu tembakan keras masih membentur bisa gawang Indonesia. Ya, ini yang perlu diwaspadai peluang Irak ini yang dilepaskan oleh sang kapten Salim Faisal dan kehilangan bola di proses build up. Samuel Eko sudah dimainkan, melempar ke flank kiri, ada Sauki Lubis. Rotasi pakatan sudah dilakukan oleh Hector Suto. Sauki, cari kawan, masih Sauki. Berikan kepada Rio Paresu, melempar ke Samuel Eko. Diberikan oleh satu pemain Irak, Samuel Eko, tendangan yang sangat bagus. Masih Samuel Eko, tarik kembali ke belakang. Ada Wendy Brian kali ini. Paketan yang kedua dimainkan oleh Hector Suto. Dan kali ini Sauki Lubis, Sauki! Sejauh ini yang dilakukan Indonesia, Bagaimana sebelum Sauki Syau masih bisa diblok oleh pertahanan dari Irak. Ya, ini set up Betul sekali. Tanggung jawab ya. Betul. Dia dengan bola tapi dia langsung bergerak mundur, track back untuk bisa langsung mengamankan situasi. Ya, betul sekali. Satu responsibility. Segera melakukan transisi ke belakang. Satu tapping bola dan boom! Shooting dan boom! Ya, benar-benar kendali bola ada di Indonesia, kendali permainan pun begitu. Yogi memanfaatkan Kali tendangan ke arah gawang berhasil dilakukan oleh Indonesia. Namun ada lihat para penonton di Indonesia Arena sangat penuh ya. betul. Samuel Eko yang berhasil unggul atas Irak. Ini sangat spesial. 3 laga, gol pertama Indonesia semuanya dari proses kick in. Ya, lagi-lagi bola mati menjadikan Indonesia Arena memecah kebuntuan di menit ke-5. Pertandingan babak pertama dengan satu serangan ke arah pojok yang mengubah kedudukan menjadi Skornya adalah Samuel Eko yang mencetak gol pertamanya di Piala Asia 2026. Fadli, pemain yang berposisi pivot baru saja mencetak gol perdananya di turnamen ini. Tentu ini diharapkan menjadi penyemangat ya. Betul. Supaya pemain yang di posisi pivot jadinya memang diarahkan untuk menciptakan gol sebanyak mungkin. Mudah-mudahan keran gol dari Samuel Eko terus mengalir di babak-babak final nantinya. Kita lihat pemirsa, Indonesia yang sudah unggul atas Irak di 7 menit pertama pertandingan babak pertama. Satu tembakan, betul, tapi masih bisa direndam. Serangan balik dari Indonesia kali ini berbahaya, umpan dan boom! Masih bisa dibenturkan. Luar biasa serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh para pemain jantung pertahanan Irak. Sempat kita mention, pertahanan dari Irak ini cukup berat untuk di Indonesia juga cukup kesulitan menghadapi Kyrgyzstan adalah apa yang kita katakan dulu? Ya, Serangan dari Indonesia yang hampir saja kembali bisa memecah pertahanan. ya, satu bola kejut diberikan oleh Wendy Brian. Ya, nampaknya pada bagian ulu hati ya. Jaga Irak, yaitu Ibrahim Ahmed Al-Bustami. Ya, dan sayangnya bagi Irak di pergerakan tanpa bola ini begitu mengancam ya. Dan tektokannya sangat indah sekali. Betul. Samuel Eko yang sangat jadi dan terbentuk.
betul. Oh, kita lihat berbahaya. Satu tembakan dari Irak. Tepat ke arah Irak. Kembali kepada Iqbal dan kali ini Anca. Ya, Anca baru kali ini dimainkan ya. Iya, tadi sempat main tapi sebentar ya. Ketika ada pelanggaran Di babak yang pertama ini. Lihat kembali, oh berhasil lolos Haidar, berbahaya, satu sentuhan, oh masih berada di mendistribusikan bola di antara ruang-ruang sempit dan dia ini dengan sepak dari pinggir gawang. Ini setupnya sangat baik dari bola dan Sayun Faisal yang oleh Rio tadi. Ya. Penonton mulai memainkan perannya ini. Ya, betul. Masih bola dikuasai, satu umpan, oh kerjasama yang cukup baik saya kira. Ya, waktu habis di pertandingan babak yang pertama pemirsa. Dari skema power play yang dimainkan oleh Irak tadi hampir saja tercipta satu peluang berbahaya. Beruntung bisa digagalkan oleh penjaga gawang Muhammad Nizar untuk tetap Indonesia versus Irak. Baiklah pemirsa, kami akan membahas jalannya pertandingan babak pertama setelah yang berikut ini. Kick-off babak kedua sudah dimulai pertandingan antara Indonesia versus Irak dalam AFC Futsal Asian Cup 2026. Dan kita lihat bagaimana satu tekanan Pace yang lebih publikasi di area sentral. Betul. Irak kali ini langsung umpan ke depan, sang pivot yang dituju, bayang-bayang ini ditempel ketat oleh Rizky Safir. Oh, apa yang terjadi? Coba diprotes oleh Hector Soto. Ya, Coach Hector tampak tidak puas dengan kejadian momen di mana kembali pemain paling ngeyel yang dipukul Irak, Mustafa Ihsan, berdua dengan Rizky Safir dan dipoin oleh Ais setelah ada gerakan tangan yang mengganggu Mustafa Ihsan. Ini akan menjadi satu kesempatan besar bagi Irak mendapat kesempatan free kick di area dekat circle pertahanan Indonesia. Ya, betul sekali. Memang sulit bagi Rizky duel one on one ya, betul, dengan Mustafa yang secara size lebih besar. Dia harus melakukan banyak hal untuk bisa menghentikan pergerakan dari Mustafa Ihsan. Free kick kali ini didapatkan oleh Irak. Oh, set piece yang berbahaya. Beruntung masih ada blocking dari Indonesia. Ya, luar biasa bagaimana Iqbal tadi melempar tubuhnya untuk bisa menutup peluang tembak bagi Salim Faisal. Komitmen yang tinggi ya dari para pemain kita. Betul. Corner kick didapatkan oleh Irak dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Masih bisa diblok kali ini. Rizky Safir jalankan tugasnya dengan baik. Nampaknya sedikit kehilangan balance-nya ya momen terakhir. Hasil dari pressing Riza yang maju ke depan. Ya, cukup loh. Reza Gunawan umpan diagonal dan boom! Samuel Eko kali ini mengincar gol kedua di pertandingan pada malam hari ini. Ya, chance terbaik dari Indonesia di awal babak kedua tersaji pada menit ini. Samuel Eko lagi-lagi menjadi lengket ya untuk bisa menguasai bola. Sayang sekali hanya saja melenceng dari area kiri. Ya, adalah satu kemampuan yang memang harus dikuasai oleh seorang pivot ya. Oh, berbahaya kali ini bola rebound. Terlepas dan kali ini full blocker oleh pemain Irak. Ya, sangat agresif saya rasa upaya yang ditampilkan oleh aksi Haidar Ali Hardiah. Ya. Ada gerakan maju ke atas kiri dan membuat benturan terjadi antara tiga pemain bahkan. Ini yang dicatat oleh wasit sebagai pelanggaran ya karena dorongan terhadap Reza Gunawan membuat Nizar itu tidak optimal dalam bisa menahan benturan. Betul. Yang ini membuat juga Reza Gunawan membentur kepala terburu-buru. Kembali kepada Haidar. Haidar mencoba mengatur posisi. Kembali kepada Haidar. Pindah ke flank kiri. Bola diberikan kepada Haidar Majid. Oh, umpan yang bisa dipatahkan oleh Iqbal kali ini ada satu gangguan. Iya, dan tindakan provokasi itu. Iqbal itu tidak ingin mengambil resiko ya dengan tertutupnya tadi upaya untuk bisa melepas bola ke arah depan. Ada komunikasi antara wasit pertama dengan Hector Soto. Jadi Hasan karena memang beberapa kali Hector Soto tidak terlalu puas ya dengan keputusan dari wasit. Lihat bagaimana Hector Soto dengan antusias terus memberikan instruksi kepada para pemainnya agar bisa mengimplementasikan segala strategi dan juga detail-detail yang diterapkan. Salim Faisal kuasai bola, berikan kepada Haidar. Angkat bola ke depan, dicolok saja oleh Iqbal, sangat lugas. Ya. Sudah lebih dari 5 menit upaya power play dilakukan oleh Irak tapi
sangat beruntung ya kesempatan peluang yang mereka bisa ciptakan. Ya. Ini menandakan defense kita juga sangat baik sejauh ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat lebih berbahaya di babak pertama tadi. Iya, betul. Menghasilkan beberapa peluang terbuka ya. Betul. Dan nampaknya celah itu yang dipelajari oleh sayang sekali kita saksikan pemirsa Muhammad Nizar. Ya, ini dia bagaimana akhirnya ada space yang benar-benar dimanfaatkan. Ricky Syakir coba untuk gawang Indonesia kebobolan lewat tendangan mendatar yang dilepaskan oleh Haidar Majid Al-Ogaili, sang kiper terbaik mereka dalam skema power play yang tidak mampu digagalkan. Beruntung sepertinya Mas melenceng tadi. Wow, ada hasil yang tinggi. Dan sejauh ini belum ada foul dari wasit. Kita akan lihat apakah jadi foul selanjutnya. Dan sayup-sayup terdengar ya. Audio harus tetap konsentrasi. Ya, 20 detik bisa 3 peluang. Kita dulu futsal. Memang harus tetap waspada. Gagal kali ini serangan yang dilakukan oleh Ira. Tarik dari umpan yang kurang cermat. Lepas diberikan berbahaya. Bola ini dibawa masuk ke dalam. Ini bisa di-challenge sebenarnya. Kita lihat, betul. Ini bisa di-challenge gawang terbang. Dan bowling menjadi gawang terbang. Tidak seperti penjaga gawang ulur ini. Betul. Dan Nizar tadi melepaskan bola panjang yang langsung mengarah kepada penjaga gawang. Ini dia. Kita akan lihat. Lewati ya. Sudah cukup jelas. Tapi ini memang perlu angle kamera dan beberapa sudut yang lebih tepat lagi. Dan saya masih menantikan apakah ada goal line teknologi atau tidak. Ya. Tapi kayaknya belum semua sih, Bang. Iya. Ya masih mungkin 1-2 inci ya. Bola masih di atas garis. Lagi-lagi memang ketika di zoom ternyata lebih jelas. Kita lihat. Kita nantikan. Keputusan 4 detik terakhir ini. Ya, bola masih di atas garis ya. Betul. Setelah di zoom sangat jelas malah. Jadi nampaknya akan menjadi hasil imbang yang terasa sebagai kemenangan bagi Irak. Betul. Meskipun tidak membuat apa-apa saya rasa. Karena Indonesia tetap di peringkat pertama.